Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Bali dan pagi ini kita ada acara World Congress untuk Asian Psychiatry. Jadi ada berbagai psikiater dari berbagai negara yang akan datang khususnya di Asia dan biasanya kita akan berbincang tentang banyak topik global, misalnya tentang kesehatan jiwa pada remaja, kesehatan jiwa pada lansia. Kemudian juga banyak faktor yang berkaitan dengan misalnya tingkat bunuh diri yang meningkat pada belakangan ini di kalangan muda, dan juga faktor-faktor lain yang terlibat, termasuk juga faktor budaya yang seringkali menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena tiap negara mungkin faktor kesehatan jiwa yang berpengaruh secara sosial lingkungan itu berbeda. Walaupun mungkin secara global kita melihat bahwa kasus-kasus gangguan jiwa relatif mirip ya, prevalensinya sekitaran 10 sampai 15% pada kasus-kasus gangguan cemas dan depresi, dan lebih dikit lagi kalau kasus-kasus schizophrenia. Nah, teman-teman mungkin paham bahwa banyak di antara kita yang tidak terlalu memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan apa saja yang menjadi pemicu. Jadi ketika teman-teman datang ke dokter, misalnya ke psikiater, dokter jiwa seperti saya, banyak di antara kita tuh tidak paham bahwa ternyata bukan cuma obat yang bisa membantu kita. Sering kita temukan pada berbagai macam kasus, memang faktor genetik atau bawaan dari orang tersebut, ditambah lagi dengan faktor-faktor berkaitan dengan situasi kehidupan, itu berpengaruh sekali. Namun kalau kita perhatikan, hal-hal seperti itu bukan saja berkaitan dengan obat, penyembuhannya ya tentunya, tetapi juga dengan faktor lain. Jadi kalau misalnya ada pasien yang misalnya mengatakan, saya takut ke dokter jiwa karena khawatir kalau saya ketergantungan obat ya. Hal ini sebenarnya karena dia berpikir bahwa obat yang bisa menyembuhkan dia hanya satu-satunya. Jadi dia tidak berpikir lebih luas lagi gitu terkait dengan hal saja, apa saja yang bisa membantu dia. Berbagai macam yang paling penting ditemukan, misalnya kasus-kasus terkait dengan kecemasan atau misalnya depresi ya. Teman-teman pasti tahu bahwa kondisi seperti ini bisa dibantu dengan olahraga ya, olahraga yang teratur, yang baik, yang mampu membuat orang tersebut menjadi jauh lebih stabil secara kesehatan ya. Dan kesehatan yang baik tentunya akan membantu dia menjadi jauh lebih bagus juga, karena tentunya faktor-faktor terkait dengan hal itu akan saling berkaitan. Nah, apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan ya, tadi sudah dijelaskan ya. Olahraga adalah salah satu hal yang penting. Yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyikapi atau beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin dianggap sebagai suatu stresor. Nah, ini memang beda dia setiap orang, karena setiap orang mungkin stresornya juga beda-beda, kemampuan olah pikirnya juga bisa berbeda, tapi kita nggak pernah lupa bahwa kita adalah makhluk yang bisa belajar. Jadi kalau misalnya kita sebagai pembelajar, itu penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita cuman pokoknya dokter sembuhkan saya pakai obat, maka itu akan jadi percuma. Ini agak sedikit berbeda mungkin dengan yang kita menyembuhkan, misalnya contoh nurunin kadar kolesterol, nurunin tensi gitu ya. Kalau nurunin kadar kolesterol, nurunin tensi kan pakai obat cukup ya. Walaupun kita tahu bahwa hipertensi juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tidur, kemudian stres ya, kemudian juga olah fisik ya. Itu juga penting juga. Maka daripada itu jangan sampai kita hanya fokus pada pengobatan gitu. Jadi kalau ada pasien yang datang ke saya kemudian dia bilang, saya mau lanjutin obat saja dok gitu. Itu jadinya membuat kita berpikir, wah ini pasiennya salah nih, salah tangkep nih. Dia berpikir bahwa obat itu hanya satu-satunya yang bisa membantu dia. Padahal tidak demikian ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan bahwa situasi-situasi yang berkaitan dengan pengobatan itu bisa dibantu dengan cara lain selain daripada obat. Yang kedua,
mungkin yang ketiga tuh saya dari lupa. Faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam mengolah pikiran juga kan berkaitan dengan pembelajaran. Jadi mau atau tidak mau teman-teman itu belajar atau melakukan suatu aktivitas yang berkaitan dengan uh, melatih pikiran dan perilaku ini jadi penting. Karena banyak di antara kita tuh seringkali lupa. Sebenarnya kita ini dibekali kemampuan untuk belajar terus. Maka daripada itu kemarin tahun 2023 di Oktober saya membuka kelas psikosomatik khusus ya. Yang mana teman-teman bisa berlangganan itu ada linknya ya, teman-teman bisa join gitu ya di dalam kondisi seperti itu. Anda bisa lihat konten-konten yang bisa membantu step by step ya. Anda harus bikin catatan-catatan dari sejak video pertama sampai video-video penunjang. Jadi video pertama sampai video ke-7 kalau tidak salah ya, untuk saya lupa secara jelas 6 atau 7, tapi kemudian ada video-video penunjang lain yang memang hanya khusus diberikan video itu untuk teman-teman yang mau belajar. Karena kalau misalnya beberapa orang mungkin dia merasa, ngapain saya belajar, capek lah, mendingan saya makan obat aja atau cari psikiater yang bisa pas. Tidak mudah. Dan juga nggak bisa mengatakan bahwa saya mau dilakukan hipnoterapi misalnya. Kenapa? Saya mau hipnoterapi supaya saya cepat beres, baik, semua bisa di dalam didasari. Nggak bisa juga. Karena kalau hipnoterapi itu yang teman-teman kira itu adalah cara untuk membantu teman-teman dengan seperti itu, ya itu nggak pas juga ya. Hipnoterapi yang kita tahu adalah upaya untuk membantu teman-teman mencari kestabilan dan juga mencapai suatu titik di mana teman-teman bisa memahami diri teman-teman sendiri akhirnya. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin secara sadar denial ya, tidak mau menerima kondisi apa adanya gitu. Kita merasa kayaknya ya kok begini-gini aja gitu ya. Tapi dalam proses kehidupan kita jadi tahu bahwa oh ternyata ada banyak hal yang bisa kita bantu untuk mencapai suatu kestabilan tersebut di dalam diri kita sendiri, nggak usah cari-cari di luar. Ya, makanya internal faktor itu penting. Itulah yang membuat psikiater ketika dia melihat pasien pertama kali dalam situasi wawancara, kemudian kedua kali, dia bisa memahami kira-kira nih pasien ini adalah orang-orang yang bisa belajar sendiri, mau membantu dirinya sendiri dan mengelola pikiran dan perasaan itu jadi dengan baik. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman supaya teman-teman bisa mengerti gitu secara paham bahwa oh ternyata obat ditambah dengan yang lainnya bisa membantu teman-teman menjadi jauh lebih baik. Ya, saya kira itu yang mau saya ingatkan karena biasanya kalau dikaitkan dengan presentasi-presentasi dari para psikiater di international forum itu biasanya juga tidak terlalu fokus pada pengobatan secara obat saja ya, tetapi banyak faktor lain yang mungkin bisa membantu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi jauh lebih baik. Salam dari Bali, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.